Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Behaki. NIM saya 8577227702. Di sini saya akan membahas modul 7 sampai modul 9 dalam tugas 3. Masuk ke modul 7, kita akan membahas konsep puisi anak-anak. Pengertian puisi anak. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan tarik dan bait. Karya sastra saat ini sangat pas digunakan untuk menggambarkan keresahan, kritik, imajinasi penulisnya. Secara umum, puisi biasanya menggunakan gaya bahasa metaforma dan disusun dengan padaan kata yang padat dan syarat makna. Puisi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu puisi untuk orang dewasa dan puisi untuk anak. Contoh puisi orang dewasa. Jenazah oleh Mansur Samin dari Pahlawan. Mataku terkapar ke tengah pintu dekat mimbar. Sorot lampu di samping pilar dan aula yang tenang. Di tengah terbaring jenazah. Berpagar beranda bunga dan paji-paji Mahajaya. Malam makin tenang saja. Di benakku suara hinggar sekretariat negara. Sejenak tenang. Langkah riuh beredap siur dengan kapal terbang. Gardu dan pagar-pagar besi gempar sekali. Kegaduhan dan sepatu duri berlari. Kemudian mataku hingga ke jenazah dekat kesamaran gelombang mahasiswa terpancang bendera. Di ujung bangku tegak pekur para mahasiswa. Di lengannya pita hitam dan sampai dicari celah. Kulirik kertas putih tertulis nama Arif Rahman Hakim. Malam tambah jauh dan makin tua. Tiba-tiba di belakangku muncul mahasiswa dengan ragu bertanya, "Bapak siapa? Wartawan atau alat negara?" Dengan sigap ku jawab, "Saya penyair yang turut ambil bagian dalam demonstrasi tadi pagi." Bentuk puisi anak. Contoh puisi dan pantun. Pantun bersuka cita. Di bawah itik pulang petang, dapat rumput bilang-bilang, melihat ibu sudah datang, hati cemas jadi hilang. Pantun jenaka. Pantun jenaka. Elok rupanya pohon belimbing, tumbuh dekat pohon mangga. Elok rupanya berbini sumbing, biar malah tertawa juga. Pantun teka-teki. Kalau puan carana, ambil gelas di dalam peti. Kalau tuan bijak laksana, binatang apa tanduk di kaki. Puan Wahara. Lanjut pantun nasihat. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kakinya. Berguru kepala ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Yang selanjutnya, kedua, syair. Adalah sebuah bentuk puisi lama yang terikat oleh jumlah bait baris. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Syair juga banyak ditemukan dalam buku pelajaran yang bertema puisi anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lagu anak-anak yang terbuat dari syair, seperti lagu bermain layang-layang. Lanjut, puisi anak. Puisi biasa dan puisi bebas. Puisi bebas adalah puisi yang tidak mengikuti pola tertentu. Puisi jenis ini bersifat pelukisan terhadap ekspresi anak tentang apa yang dilihat, dirasakan, didengar, dan yang ingin disampaikan anak melalui media, bahasa, dan diketahuinya. Lalu kita masuk ke unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun puisi dari dalam atau dari wujud puisi itu sendiri. Di antara unsur pembangunan di dalam ada tema, amanat, perasaan atau nada yang suasananya puisi tersebut, tipografi, engagement, akrolitik, rima, citraan atau pengimasian, dan gaya bahasa. Lanjut, tema. Tema adalah dorongan yang kuat yang menyebabkan penyair mengungkapkan apa yang dirasakan melalui puisi. Tema bersifat khusus pada setiap penyair. Artinya, cara penyair satu dengan penyair lain tidak akan sama. Tema juga merupakan keyakinan penyair dalam memaknai hidup dan kehidupan. Tema muncul pada awal, sebelum penyair menulis puisinya. Menentukan tema pada puisi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, melihat judul puisi, karena ada puisi yang di dalamnya judulnya
sudah menampakkan tema. Biasanya judul puisi dijadikan tema dan larik-lariknya merupakan penjelasan tema yang dibuat judul itu. 2. Melihat bentuk fisik puisi. Yang pertama ada dari sisi diksi, yang kedua dari sisi judul puisinya, dan yang ketiga kerapatan kata yang sering muncul dalam puisi. Menurut J. Waluyo 2003, ada beberapa kategori tema, yaitu yang pertama ketuhanan atau religius, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga patriotisme, yang keempat cinta tanah air, yang kelima cinta kasih pria dan wanita, yang keenam kerakyatan dan demokrasi, yang ketujuh keadilan sosial, dan yang ke-8 pendidikan. Lanjut, C. Struktur lapis-lapis norma. Yang pertama, lapis bunyi adalah kumpulan bunyi fonem yang berbentuk kata-kata yang berasal dari kumpulan bunyi tersebut. Selanjutnya, bentuk bunyi kalimat. Kalimat-kalimat itu dirangkai menjadi bait. Dari rangkaian itu terbentuklah puisi. Lapisan bunyi merupakan lapisan teratas atau awal. Dikatakan awal karena konsep puisi adalah rangkaian, dapat didengar. Artinya, puisi adalah suatu untuk didengar ketika dibaca pun yang terdengar bunyi. Maka disebut lapis puisi. Pertama adalah bunyi. Kedua, lapis arti. Sebuah arti setelah didengar akan terlihat strukturnya atau bentuknya dengan jelas. Sebagai bagian dari huruf yang menjadi kata. Kata merupakan bagian dari kelompok kota. Kelompok kata bagian dari kalimat, rangkaian kata, kelompok kata, dan kalimat lain. Memiliki arti yang selanjutnya berbentuk kesatuan, arti yang lebih besar lagi, yaitu bait. Oleh karena itu, setiap unsur yang membentuk puisi ini harus dijelaskan arti linguistiknya, terutama arti linguistik setiap kata yang tidak bisa dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, lapis dunia pengarang. Puisi adalah hasil tulisan pengarang. Apa yang dituliskan di dalamnya, puisi tidak selalu berisi apa yang dialami pengarangnya. Ada kalanya tulisan atau karya puisi itu hanya olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang mewujudkan pelaku, latar, dan apa yang diungkapkan dalam karya puisinya. Itu merupakan hasil imajinasi agar puisi ciptaan dapat mengerti dan ditangkap oleh penikmat sebagai suatu karya yang berguna untuk memperindah puisinya. Pengarang menyertakan pula lapis dunia implisit berupa kiasan-kiasan yang merupakan cerminan ucapan tak langsung, serta lapis metafisika yang berupa suasana tragis atau mengerikan, atau suasana suci yang menimbulkan renungan bagi pembaca. Selanjutnya kita masuk ke KB2, unsur pembangunan dan struktur drama anak-anak. Unsur instructif terbagi menjadi 5. Contohnya, yang pertama adalah ada tokoh, kedua alur, ketiga latar, dan keempat tema. Lanjut, konsep drama anak-anak. Pengertian drama. Karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan tikaian dan emosi lewat lakuan dan dialog. Lazimnya dirancang untuk pementasan di panggung. Terus, pengertian drama anak-anak. Proses lakuan anak sebagai tokoh dan berperan, contoh gerakan pembicaraan seseorang menggunakan atau memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan tentang karakter dan situasi dalam suatu lakuan, baik dialog maupun monolog, guna menghadirkan peristiwa dan rangkaian cerita tertentu. Bentuk drama anak-anak. Bentuk drama anak memiliki unsur-unsur drama yang bersistem antar unsur-unsurnya, dapat terhubung dengan timbal balik dan saling menentukan. Suatu bagian yang utuh dalam drama anak mempunyai unsur protagonis yang berasal dari lingkungan anak-anak, tokoh antagonis dan tokoh tritagonis. Tokoh pendukung peristiwa yang membentuk sebagai alur dan latar yang padu serta menunjukkan keterkaitannya sehingga membentuk temuan kehidupan anak-anak. Lanjut, tokoh drama anak mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri kebadanan, misal usia, jenis, dan kelamin.
Yang kedua, ciri-ciri kewajiban misal mentalitas, moral, temperamen, dan kecerdasan. Yang ketiga, ciri-ciri kemasyarakatan misal status sosial, pekerjaan, atau peran dalam masyarakat. Alur latar atau plot. A. Perkenalan. Bagian rangkaian peristiwa dalam drama anak-anak yang berbentuk keterangan mengenai tokoh dan latar. Yang B. Penanjakan laku atau konflik. Tahapan rangkaian peristiwa dalam drama anak yang menimbulkan suasana emosional karena pertentangan. Yang C. Klimaks. Tahapan rangkaian peristiwa yang menimbulkan puncak ketegangan. Yang D. Leraian atau antiklimaks. Tahapan peristiwa dalam drama yang menunjukkan perkembangan lakuan ke arah selesainya. Yang E. Penyelesaian. Tahapan rangkaian peristiwa yang diakhiri dengan kebahagiaan, kedamaian, maupun kesedihan. Latar. Fungsi latar bagi penonton. Memberikan pijakan cerita segala konkret dan jelas, menciptakan kesan realitas kepada pembaca atau penonton, menciptakan suasana yang seakan-akan nyata ada sehingga mempermudah pembaca berimajinasi, mendorong pembaca agar berperan kritis terhadap teks drama. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita suatu anak atau penentuan sebuah drama anak dilakukan berdasarkan keseluruhan teks yang bersangkutan, tidak hanya berdasarkan bagi bagian tertentu. Lalu kita masuk ke modul 9. Apresiasi karya sastra anak. Dalam hal ini kegiatan belajar 1 kita akan membahas konsep apresiasi anak. Pengertian. Istilah apresiasi yang diucapkan atau ditulis orang dalam berbagai kesempatan. Kata apresiasi di setiap dari bahasa Inggris. Appreciation dalam bahasa Inggris. Kata itu merupakan kata benda yang bentuk dari kata kerja. Appreciation dalam bahasa asalnya berarti understanding of the natural and quality of something, intelligence, a common graduation and increase emotional value, a current estimator of judgment. Cheney 1990. Dalam KBBI 1993, kata apresiasi sebagai tema dasar diberi arti 1. Kesadaran terhadap nilai-nilai seni dan budaya. 2. Penilaian penghargaan terhadap sesuatu. 3. Kenaikan nilai barang karena harga pasar naik atau permintaan bertambah. Sejalan dengan rumusan-rumusan di atas, dapat dibuat definisi pengertian apresiasi sastra anak sebagai berikut. Apresiasi sastra anak adalah 1. Sikap menghargai sastra anak berdasarkan pengertian tepat tentang dan nilai. 2. Pemahaman, penghargaan, dan penilaian yang positif terhadap karya sastra anak. 3. Penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman. Yang 4. Penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 5. Kegiatan menggauli karya sastra anak dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadapnya. Lanjut ke kegiatan belajar 2, mengapresiasi karya sastra anak. Mengapresiasi karya sastra anak dapat dilakukan secara respektif dan secara produktif sebagai besar kegiatan mengapresiasi karya sastra anak yang dilaksanakan di sekolah. Bersifat respektif, artinya lebih diarahkan kepada kemampuan memahami, menilai, atau menikmati karya sastra anak lewat berbagai teknik, seperti yang akan diuraikan di bawah ini. Apresiasi respektif, dan yang kedua, apresiasi produktif.